yang ikut program Return to Work sudah kembali bekerja. Jadi yang ikut 900 dan 700 sudah kembali bekerja di perusahaan. Demikian Bapak Ibu, dan kami juga telah mendapatkan banyak sertifikasi internasional dan juga nasional. Jadi program yang kami lakukan ini kami berharap juga kualitasnya juga semakin baik, dan Bapak Ibu pelindungan untuk Bapak Ibu yang telah menjadi peserta kami juga semakin mumpuni ya. Jadi Bapak Ibu kita harapkan dengan menjadi peserta kami ya Bapak Ibu ya, sebagai tenaga kerja kesejahteraannya ya semakin baik. Demikian. Nah, dan Bapak Ibu jangan lupa kami juga punya satu program lagi yang baru diluncurkan, yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. Jika Bapak Ibu belum mengetahui program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan, silakan hubungi kami ya, hubungi pembina perusahaannya, minta disosialisasikan juga boleh, karena ya itu adalah hak Bapak Ibu dan itu adalah tanggung jawab kami. Ya, termasuk hari ini ya, kenapa kami menyelenggarakan kegiatan ini, karena kami sebagai badan penyelenggara ya memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan dan mengedukasi Bapak Ibu mengenai program yang telah diamanahkan oleh pemerintah ini. Gitu Bapak Ibu. Baik, kami berharap dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu ya lebih memahami ya mengenai program kembali kerja atau Return to Work dan bisa mengimplementasikannya apabila kita tidak berharap, tapi apabila itu terjadi kita sudah siap. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi Rati Rajasa. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Ambar Rahman sebagai manajer kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kantor cabang Tangerang Selatan. Sosialisasi bertema manfaat dan data laksana program Return to Work, dan sosialisasi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari dengan tema peranan dokter penasehat dalam program Return to Work. Baiklah, kepada Bapak Amar Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat setelah pandemi yang kemarin cukup tinggi ya, setelah setahun lebih kita di sini akhirnya bisa menyelenggarakan acara secara offline kembali gitu. Tapi jangan lupa tetap kita protokol kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kami ingin menjelaskan terkait program kembali kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambar Rahman. Saya manajer kasus di kantor cabang Tangerang Selatan. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah kontak atau langsung ketemu dengan saya. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mungkin kalau dulu sering orang menyebutnya BPJS TK, BPJS Naker gitu ya. Nah sekarang kita sudah ada panggilan resminya tadi. Sebelumnya tadi ada namanya BP Jam Sostek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil BPJS Ketenagakerjaan atau nama singkatnya itu BP Jam Sostek, mungkin biar lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Dan terus selanjutnya di sini kami sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS itu menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 BPJS itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang ketenagakerjaan dan ada yang kesehatan. Nah ini jangan sampai salah kamar ya. Jadi terkadang masih banyak orang yang masih bingung
yang BPJS Ketenagakerjaan itu yang mana, BPJS Kesehatan itu yang mana. Kadang-kadang ada yang mau minta pindah Vaskes menghubungi kami, itu salah sasaran ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini untuk BPJS Kesehatan itu khusus menangani JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan kami BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang memiliki 5 program utama. Jadi yang pertama jaminan hari tua. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu kalau JHT itu yang biasanya ketika karyawan berhenti bekerja, kemudian mereka mengambil tabungannya istilahnya, itu namanya jaminan hari tua. Kemudian program yang kedua, jaminan kematian. Itu merupakan santunan yang kami berikan kepada ahli waris. Ya Bapak Ibu ya, bukan tenaga kerjanya ya, karena sudah meninggal ya. Berupa uang ataupun juga beasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan yang kami berikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam lingkup kecelakaan, mulai dari berangkat kerja di tempat kerja sampai perjalanan pulang kerja. Selain itu juga ada penyakit akibat kerja, itu yang termasuk dalam coveran jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat yaitu jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini merupakan iuran yang bisa diambil ketika tenaga kerja tersebut sudah melewati usia pensiun. Jadi berbeda dengan JHT. Ketika sudah berhenti bekerja bisa langsung diambil. Tetapi kalau untuk jaminan pensiun diambilnya nanti setelah masuki usia pensiun. Kalau sekarang usianya 57 tahun dan akan dievaluasi setiap 3 tahun. Jadi kan bertambah kemungkinan sampai maksimal 65 tahun. Itu untuk jaminan pensiun. Dan yang terbaru adalah program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini merupakan program turunan dari Omnibus Law yang kemarin sempat ramai. Jadi di sini BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kemenaker untuk memberikan program jaminan kehilangan pekerjaan ini. BPJS Ketenagakerjaan memberikan berupa uang saku selama 6 bulan dan Kemenaker memberikan fasilitas berupa informasi lapangan pekerjaan beserta pelatihan tentang lapangan pelatihan pekerjaan. Ya. Baik, ya kita akan fokus membahas kepada tentang program jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja di sini memiliki 2 manfaat, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang HRD mungkin sudah tidak asing lagi tentang manfaat pelayanan jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika dulu namanya itu kami bekerja sama dengan rumah sakit, namanya itu trauma center kalau dulu ya. Kalau sekarang itu sudah berubah nama Bapak Ibu. Jadi sekarang rumah sakit yang kerjasama dengan kami itu namanya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja atau PLKK. Kalau khusus untuk di Tangsel kita sudah hampir semuanya bekerja sama. Jadi ketika ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah kerjasama dengan menunjukkan kartu atau KTP-nya saja, nanti bisa langsung dilayani menggunakan jaminan kami dan persyaratan yang lain-lain tahap 1 dan lain-lain bisa disusulkan. Selain manfaat pelayanan kesehatan, ada juga manfaat santunan berupa uang. Santunan berupa uang ini yaitu yang terkait penggantian SMB atau sementara tidak mampu bekerja. Jadi ketika karyawan tidak bekerja, Bapak Ibu kan tetap membayarkan gaji kepada tenaga kerja tersebut. Di sini BPJS Ketenagakerjaan akan menggantikan gaji yang dikeluarkan perusahaan kepada pihak perusahaan. Kemudian juga selain itu santunan berupa kecacatan. Jadi ketika kecelakaan kerja tidak menutup kemungkinan tenaga kerja tersebut ada yang sembuh, yang cacat atau bahkan meninggal dunia. Nah, untuk tenaga kerja yang mengalami kecacatan itu ada santunannya, itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian ya, selain pelayanan dan santunan tadi, ada juga namanya program Return to Work. Jadi di sini kami memfasilitasi untuk
untuk memberikan pelayanan agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tadi, yang kemungkinan mengalami kecacatan, agar dapat kembali kerja kembali. Adapun dasar dari peraturan terkait Return to Work itu, yang pertama dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 28, di mana pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat. Kemudian yang kedua terkait peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan pasal 49. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit kerja akibat kerja berdasarkan rekomendasi dari dokter penasehat dapat memperoleh program kembali kerja agar pekerja dapat bekerja kembali seperti semula. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, nanti ada rekomendasi dari dokter penasehat. Kemudian yang ketiga terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 11, hak pekerja, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan program kembali bekerja. Dan yang terakhir Permenaker 10 tahun yang merupakan perpanjangan dari jaminan kecelakaan kerja tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, mungkin kita bisa bayangkan, misalnya ketika kita yang mengalami kecelakaan kerja, kita mengalami kecacatan, tentu pasti akan ada gangguan lah secara psikososial kita. Kita pasti akan bertanya-tanya, kalau kita yang mengalami kecacatan, apa yang akan terjadi pada kita? Apakah kita masih akan tetap dipekerjakan, atau bagaimana nanti setelah kita selesai pengobatan, bagaimana keadaan istri anak kita, bagaimana kehidupan kita, apakah kita masih akan tetap di kursi roda saja. Nah, di sini kami berusaha membantu menjembatani agar jangan sampai tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang sudah loyalitas terhadap perusahaan jatuh sampai ke dalam permasalahan seperti ini. Next. Nah, disinilah hadir program Return to Work atau program kembali kerja yang merupakan pengembangan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja, di mana setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan atau berpotensi cacat mendapatkan pelayanan mulai dari pengobatan, pemulihan